melakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari kami berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya biarlah nama-Mu yang ditinggikan, biarlah hati-Mu yang disenangkan lewat segala yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati kami, sehingga kami memiliki hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga benih itu dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu. Ya, kita sebut apa dia? Belum jadi pendeta, tetapi dia hamba Tuhan. Dia kira-kira 3 bulan yang lalu sudah menyelesaikan studi S2 Master Teologi. Ya, jadi kira-kira 2 bulan yang lewat saya diundang ucapan syukur bahwa dia sudah selesai di wisuda. Kira-kira 2 bulan yang lewat. Lalu dia bersaksi bahwa dia tidak ada panggilan untuk penggembala, tetapi panggilannya adalah untuk dosen, pengajar. Loh, kalau begitu sebelum jadi dosen, ya ngajar dulu dari tempat kita. Bukankah begitu Bapak Ibu? Nah, jadi saya bilang langsung nanti bulan 11. Tapi mundur karena ada sesuatu lain hal, jadi bulan 12. Jadi mari kita dengarkan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Kita akan sambut dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, saudara kami Amsal Hasanapun Purba, yang telah Engkau berikan Tuhan waktu bagi dia untuk sekolah di bidang teologi, belajar mengenal Engkau, bukan hanya sarjana Tuhan, tetapi juga master teologi, dan Engkau menaruh di hatinya untuk mengajar Tuhan. Dan kami mau mendengarkan bahwa dia mau mengajar sesama kami, sama seperti Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan engkau anggap dirimu masih muda, tetapi engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab itu kami percayakan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Taruhkan perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap menyambutnya sama-sama kita katakan amin. Baik, saya sapa dulu semuanya. Salam. Lagi salam. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Jujur, memang saya sudah tamat sekolah, tapi satu hal yang agak susah saya perbaiki itu, saya orangnya berubah. Jadi ini tangan di semua dari tadi di belakang. Latar belakangnya kan, kemarin saya sedang sama Cio sama panitia Natal ceritanya lagi mendekor. Kami mau mendekor, apalagi karena kemarin ada Natal PT di sini. Mendekor, tiba-tiba Papi ngomong sama saya, minggu depan lanjutkanlah Papi khotbah ya. Memang saya senyum di situ, tapi dalam hati agak terhebat. Waduh, kayak mana caranya Tuhan? Terkejut. 1 minggu saya pikirkan terus, 1 minggu. Apalah Tuhan, kayak mana caranya ini? Karena dari dulu sampai sekarang, memang saya agak introvert orangnya. Jadi agak susah ngomong di depan orang. Tapi biarlah Tuhan yang menjangkaukan itu semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, hari ini sebelum itu, kalau kita lihat di belakang sini kan, ini udah indah kali. Semua pernak-pernik Natal sama dekorasi Natal dikerjakan sama panitia Natal kemarin dengan
semangat berapa mingguan, mereka datang sore-sore, kita datang ke rumah kita kerjakan. Oke, sampai kadang jam 10 malam masih di sini. Saya melihat antusias yang luar biasa dari panitia Natal untuk mendekor ini. Makanya hari Rabu nanti saya foto di situ. Ada datang sekolah bersama sekolah. Oke, Bapak Ibu, melihat hal ini semua, saya jadi berteringat, oh iya, sekarang udah Natal ya, udah Natal aja. Rasanya baru kemarin tahun baru, sekarang tiba-tiba udah Natal. Udah banyak persiapan Natal di mana-mana, gereja-gereja udah sibuk dengan Natal. Jadi gak terasa semuanya itu cepat sekali berlalu. Jadi menurut saya Bapak Ibu, Natal itu salah satu hal yang sangat indah bagi kita. Kenapa? Rasanya Natal itu dirayakan seluruh dunia, semuanya merayakan Natal. Karena akan ada jingle bells, ada pohon Natal, ada banyak hal yang memang pernah Natal. Saya pernah diskusi sama Cio, saya bilang kan, Natal itu hebat. Kenapa? Karena pas Natal itu rasanya damai kali dunia ini, damai. Di mana-mana ada nyanyian, ada tarian, sukacita yang sangat luar biasa menyambut satu hal yang namanya kelahiran Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Oke, mungkin saya sudah siapkan materi saya di atas, mohon ditampilkan karena saya agak perlu orang ya kan. Jadi saya siapkan PowerPoint untuk air ya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah bilang kan, di Natal itu sangat luar biasa, identik dengan lagian, tarian, pohon Natal. Tapi ada satu hal yang akan sangat saya sukai pas Natal. Coba next tadi. Next. Oi. Ini dia. Ini dia yang saya sangat suka. Mungkin kita semua juga suka ini. Hadiah. Di Natal itu sangat identik juga dengan hadiah. Kenapa saya bilang hadiah? Sampai ada satu toko yang diciptakan dunia namanya Sinterklas yang diceritakan bahwa dia malam-malam pergi lewat sombong asap kasih hadiah sama anak-anak. Ini namanya hadiah, gift, pemberian. Itu adalah salah satu yang unik di Natal. Tapi Bapak Ibu melalui itu semua ada satu hal yang kita bisa renungkan di tempat ini. Mungkin kita punya banyak hadiah, tapi Tuhan telah memberikan satu hadiah yang sangat luar biasa bagi manusia. Namanya Yesus Kristus. Di tengah manusia jatuh dalam dosa, di mana masa depan kita seharusnya itu api neraka, tidak ada keselamatan sama sekali. Kalau Yesus tidak datang, kita semua pasti mati. Itu sudah pasti mati, tidak bisa lagi diubah. Karena apa? Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita tanpa Yesus Kristus, satu hal yang artinya kita alami adalah kematian. Karena itu saya mau sebutkan, Yesus adalah salah satu hadiah yang hebat luar biasa bagi dunia ini. Itu dia Bapak. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar. Jadi Bapak Ibu, salah satu gift terbesar, hadiah terbesar, pemberian yang paling besar, paling indah dalam hidup kita, satu hal yang dasar, kasihnya yang begitu besar. Kasihnya yang begitu besar bagi kita, itu membuatnya mau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasihnya yang begitu besar akan manusia, membuat dia, dikatakan Paulus, mau turun mengambil rupa sebagai hamba. Sebenarnya ini tidak perlu juga. Ya kalau kita banyak dalam dosa, ngapain lagi? Udah. Kalau dia kasih kita, oke, drop out, kasih dalam api neraka, selesai. Tapi tidak Bapak Ibu. Satu hal yang diberikan, yang diajarkan, bahkan ketika dalam kejadian masih dikatakan akan ada kedatangan Kristus. Di Matius kembali mengenai bahwa Allah telah datang. Yohanes mengatakan firman telah mengambil sebagai manusia. Ini Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali diingatkan mengenai kasih yang sejati,
Menjelang Natal ini kita akan kembali mendengarkan mengenai alasan penyelamatan manusia, yaitu bagaimana kasih itu seharusnya kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Seringkali kan kasih ini dijadikan slogan dalam hidup. Mungkin dalam beberapa kejadian kan, setiap Natal kan pasti slogannya kasih, kasih yang begitu besar, kasih yang teramat hebat. Kasih itu jadi slogan bagi umat Kristen. Seringkali jadi slogan. Tapi kita mau belajar, seharusnya kasih itu nggak hanya jadi slogan. Ya, kami itu hidup dalam kasih. Ternyata kenyataannya tidak. Oleh karena itu, jika hal yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bilang saya ini orang Kristen, saya hidup dalam kasih, tapi kita tidak mempraktekkan kasih, maka secara tidak langsung kita hanyalah orang-orang yang tahu tapi tidak berbuat. Kalau zaman dulu, pada masa Kristus, itu disebut sebagai ahli Taurat. Kita tahu kasih, setiap hari diajarkan kasih, Pak Pengalaman, karena begitu besar kasih Allah. Kita dengar khotbah di STM, Allah mengasihi kita. Kita dengar khotbah di persekutuan pertanian, Allah itu kasih. Tapi dalam kehidupan, kalau kita tidak mempraktekkan apa yang kasih, saya mau bilang, kita sedang menjadi ahli Taurat dalam masa ini. Karena kita hanya tahu, tapi tidak melakukan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hari ini, mari kita akan bicara bagaimana sih kasih itu yang sejati. Bagaimana sebenarnya kasih yang sejati itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana sebenarnya kasih yang sejati itu ada dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sehingga kita tidak disebut sebagai seorang ahli Taurat. Mari kita buka ayat bahasan kita dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Yang sudah dapat, mari kita konfirmasi dan katakan amin. Wah, cepat-cepat semuanya. Saya akan bacakan ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17. Nanti kita bersama-sama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bersama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana kasih yang diajarkan yang sejati. Yohanes pada masa itu mungkin ini dituliskan sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Ini sekitar abad post-apostolik. Setelah masa para rasul ini pada masa tua Rasul Yohanes. Jadi gereja pada masa itu sedang diombang-ambingkan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah ajaran sesat yang namanya ajaran gnostik, di mana mereka mengatakan bahwa tubuh itu jahat, tapi roh itu baik. Jadi mereka menyangkal bahwa Yesus pernah jadi manusia dan menyebutkan bahwa kematian Yesus itu adalah ilusi semata. Jadi mereka seringkali berbuat hal-hal yang tidak benar karena mereka merasa bahwa pengetahuan rohani lah yang membuat mereka masuk surga, bukan Yesus. Jadi pada masa itu Yohanes menemukan jemaat tidak pernah melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ada yang hanya merasa aku sudah memberi pengetahuan rohani, maka ini akan membuat aku selamat. Bukan berarti keselamatan itu berasal dari perbuatan, tetapi ketika kita percaya sama Yesus, seharusnya hasil output dari percaya sama Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Karena itu Yohanes menemukan hal-hal ini sehingga ia menuliskan surat kepada jemaat-jemaat pada masa itu. Yohanes menuliskan surat-suratnya untuk ajaran sesat dan mengembalikan jemaat kepada kebenaran bahwa Yesus itu Allah yang benar-benar telah jadi manusia, dan iman yang sejati pasti menghasilkan kasih dan ketaatan. Karena pada masa itu ditemui bahwa jemaat-jemaat tidak melakukan kasih. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Ada teman yang susah, tidak dibantu. Ada teman yang sedang
membutuhkan bantuan sama sekali tidak dipedulikan. Karena itu Yohanes kembali meluruskan ini sebenarnya ajaran yang benar, ini sebenarnya kasih yang benar, dan ini seharusnya kita lakukan sebagai seorang yang mengetahui kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, tema pada hari ini adalah true love, kasih yang sejati. Mungkin agak drama gitu kan, agak drama karena true love ini biasanya agak-agak berkesan dengan drama Korea lah, segala macam yang apa di dunia ini. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebenarnya true love itu terjadi dalam kehidupan kita secara tidak langsung. Karena apa? Ibaratnya manusia ini seorang wanita yang sudah mengecewakan pasangan dia. Cuma satu yang disuruh Tuhan, jangan kau makan ya, jangan kau makan buah ini, nanti mati. Tiba-tiba datang orang ketiga kan, enggak, bohong itu. Yang nggak mau dia apa yang dia lebih sempurna. Akhirnya apa? Oh iya, kita diturutin orang yang ketiga ini kan, makan, terlang, kasih sama suaminya makan. Tiba-tiba datang ke Tuhan. Apakah kau makannya? Enggak. Perempuan itu datang, perempuan itu enggak, pula itu saling menyalahkan. Seringkali seperti ini tidak mau. Jadi ini sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kita sudah sangat mengkhianati Tuhan. Cuma satu yang disuruh, jangan. Tapi kita lakukan. Dan seringkali juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan dosa, maafkan aku Tuhan, jangan buat lagi ya. Dilakukan lagi, maafkan aku Tuhan, jangan buat lagi, dilakukan lagi. Tapi Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita walaupun itu kita lakukan. Walaupun kita tetap jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita sehingga kita didorong untuk terus, ayo percaya sama aku, ayo tetap lakukan apa yang menjadi firman-Kan. Ini cinta yang sejati. Mungkin kalau kita tengok di drama Korea, ada yang rela mati bagi pasangannya kan? Allah juga rela mati bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Jadi kurang true love apa lagi yang Tuhan kasih sama kita? Kurang kasih apa lagi yang Tuhan sudah tunjukkan sama kita sehingga kadang kita lebih terbuai dengan yang namanya drama-drama di TV. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari hari ini kita akan lihat ketika kita sudah dapat kasih itu, bagaimana cara outputnya dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas dulu dasar dari kita melakukan kasih. Mungkin satu, kasih Kristus. Tapi dasar yang mau dikatakan oleh Rasul Yohanes di situ dikatakan, dengan inilah kita mengenal kasih. Dengan inilah kita mengenal kasih. Mungkin kalau slide saya. Jadi kata mengenal, next. Ini ya. Kata mengenal berasal dari kata eknokamen. Ini berasal dari kata dasarnya ginosko. Ini mengetahui atau mengenal. Kalau kita pancing lagi, ini adalah kata perfect aktif indikatif orang pertama jamak. Secara literal diartikan dengan telah mengetahui. Yang ini kalau bisa kita artikan, kami dulu nggak tahu, tapi sekarang sudah tahu. Pengetahuan ini nggak berubah, tetap terus. Bukan cuma tahu di dalam teoritis, tetapi juga mengalami secara langsung. Kita ibaratkan contoh. Saya mungkin pertama-tama nggak tahu api itu panas, nggak kenal api itu panas. Tiba-tiba kan ada di depan saya pegang api itu, panas. Saya kenal akhirnya itu api panas. Jadi di sini mengenal yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengalaminya. Jadi ketika kita kenal Tuhan itu kasih karena kita sudah mengalami kasih Tuhan itu. Jadi bukan sekedar kenal teoritis, ya aku tahu Allah itu kasih, Alkitab bilang. Tapi kita alami seterusnya. Kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam kehidupan kita ada masa di mana kita sedang terpuruk. Contoh kita nggak ada duit, tiba-tiba ada yang Tuhan kasih. Oh, Allah itu kasih, benar Allah itu memberi. Kita kenal Tuhan, kenal bukan sekedar kita hanya tahu secara teori, tapi kita juga mengalaminya. Kita alami Tuhan itu benar-benar adalah kasih. Dan di sini Yohanes langsung mengumpamakannya dengan kasih yang langsung dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib.
Jadi setiap kita di sini sebenarnya sudah mengenal Allah ketika kita sudah menerima Yesus, karena kita sudah mengalami kasih itu ketika Allah, Yesus itu telah mati di kayu salib. Jadi pengenalan kita bukan sekedar karena kata Alkitab, tapi karena kita sudah mengalami benar Allah mati bagi saya. Inilah yang menjadi dasar kita bisa melakukan kasih. Bukan karena kita tahu kita harus melakukan kasih, no. Tapi karena kita sudah mengalami, maka saya akan lakukan kasih. Karena Allah sudah mengasihi saya alami itu dalam kehidupan saya. Tuhan tolong saya melakukan ini, Tuhan tolong saya melakukan itu, Tuhan tolong saya dalam setiap kehidupan saya. Akhirnya, oh iya Allah itu seperti ini. Dan ketika saya tahu itu, saya responi dengan saya akan melakukan hal yang seperti itu juga. Itulah kasih yang didasarkan dengan pengenalan, bukan didasarkan dengan teori semata. Kadang kalau teori semata agak susah kita praktekkan. Karena oh Allah adalah kasih. Kayak mana kasih itu ya? Gak paham. Tapi kalau kita mengenal kasih itu, kita akan tahu bahwa kasih itu seperti ini. Karena itu Bapak Ibu, kita harus tahu dasar dan alasan kita melakukan kasih adalah karena kita mengetahui kasih Kristus tidak sekedar pengetahuan teologis, tapi pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman kehidupan kita melalui karya salibnya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin banyak dari kita Tuhan berikan kasih-Nya atas keluarga kita. Ini alasan kita mempraktekkan kasih. Cukup sederhana. Tapi jika kenapa kita tidak bisa mempraktekkan kasih, karena tanpa sadar kita tidak tahu Allah mengasihi kita. Jadi kenapa sih kadang kita agak susah melakukan kasih? Kenapa sih kadang kita nggak bisa melaksanakan kasih dalam kehidupan kita? Karena kita nggak sadar kita sudah dikasih itu. Kita nggak sadar bahwa Allah sudah sangat mengasihi kita. Kita nggak mengetahuinya. Akhirnya apa? Ketika kita tidak melakukan itu, kita bisa dianggap tidak mengakui bahwa Yesus sudah lahir dan mati sama kita. Kita nggak anggap Tuhan Yesus sudah mati. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita nggak alami dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita malah nggak percaya tanpa sadar sama Yesus. Hanya karena aku KTP Kristen, aku gereja. Hanya karena aku KTP Kristen, aku lagi. Tapi seharusnya Kristen itu didasarkan dengan pengetahuan yang benar terhadap kasih Allah itu. Katakan amin Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu. Jadi dasar kita jelas bahwa dasar kita adalah untuk melakukan kasih karena Allah terlebih dahulu sudah melakukan kasih terhadap kita. Kita kenal Allah itu kasih, maka kita melakukan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah tahu dasarnya. Kita akan lanjut kepada pembahasannya. Bagaimana kasih yang sejati itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana sih kasih itu yang sejati dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah yang kasih yang sejati itu adalah memberi, bukan mengambil. Saya tuliskan di sini, true love is giving, not taking. Kita memberi, enggak mengambil. Kalau kita baca di sini, dengan inilah kita mengenal kasih Allah, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi pun kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi ketika kita mengatakan saya hidup dalam kasih, seharusnya kita itu memberi, bukan mengambil. Tapi seringkali kita mau menerima, gak mau memberi. Ini bertolak belakang dengan kasih. Yesus sendiri dia mau menyerahkan nyawanya karena kasihnya. Tapi kadang kita bisa jumpai di antara kita sebagai seorang Kristen, kita hanya ingin mengambil. Aku mau diberi. Gak apa-apa lah, aku mau dapat ini, aku mau ini. Seringkali kita mau mengambil saja, kita nggak mau memberi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita langsung diberikan contoh oleh Yohanes. Tuhan aja mau kasih kita, kenapa kita nggak mau memberi? Tuhan aja mau kasih, kenapa kita nggak mau? Oleh karena itulah ketika kita sudah kenal siapa kasih itu, kita sudah kenal kasih Allah itu, karena kita tahu Yesus sudah mau memberi, mengorbankan nyawanya, seharusnya kita pun mau menyerahkan nyawa kita sampai kepada nyawa. Maksudnya adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai tiba-tiba mungkin Tuhan bilang, mungkin di kantong saya ada tinggal 5.000 lagi untuk BDP, mau pulang. Tiba-tiba ada kawan saya bilang, Sal,
Ada dirimu? Kenapa? Ada dirimu pulang. Tiba-tiba terbenam dalam otak saya, kasihlah, kasih. Dalam pikiranku, sudah lagi di Tuhan. Nanti kalau kasih ini, kayak mana aku pulang? Kasihlah. Sabar Tuhan, sabar. Kasih ini, kayak mana aku pulang? Kasihlah. Kalau kita kenal kasih, apa yang kita harus lakukan? Kita kasih duit. Nah, sama mulai ini. Tapi sometimes kan kita nanti lah Tuhan, cuma ini kan. Next time aku kasih sama dia. Oke, pergi lagi. Kadang sudah terbersih di dalam kepala kita untuk memberi, tapi kadang kita karena kepentingan kita sendiri, kita nggak mau memberi. Karena apa yang menjadi keinginan kita, nanti lah itu, nggak apa-apa, next time. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita sebagai seorang yang mengasihi, yang sudah mengenal kasih Allah, kasih yang sejati hidup dalam kita mau memberi apapun konsekuensinya, apapun yang menjadi dampaknya bagi kita, sekalipun itu merugikan kita dalam tanda kutip, nampaknya sekarang sangat merugikan kita, tapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang sejati itu. Karena itu, marilah kita mau memberi apapun yang menjadi dampaknya bagi kita. Itu kasih yang pertama, Bapak Ibu. Kasih yang kedua di sini adalah kasih yang bertindak nyata. Take action, not just talking. Tidak hanya berkata-kata. Seringkali kita menjumpai beberapa orang, mungkin nggak ada di sini ya. Kita bilang mungkin nggak ada di sini. Mungkin bilang, aku ini prinsipnya kasih. Aku ini suka mengasihi. Aku pokoknya si paling kasih di gereja. Tapi kita tengok ada orang yang kesusahan, ada jemaat yang lain yang kesusahan. Sabar dulu, belum ada bisa membantu dia, nanti. Akhirnya apa? Kasih itu hanya sekedar slogan bagi kita orang Kristen. Kasih itu tidak jadi praktek. Kasih itu tidak jadi kata kerja, tapi kasih itu malah menjadi sekedar slogan, aku orang yang mengasihi. Jadi sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kita, kasih itu seharusnya take action. Kasih itu seharusnya ambil sikap. Karena itulah kalau kita tengok di ayat 17, siapa yang mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal dalam dirinya. Tuhan yang kasih tahu sama jemaat ini, kau punya duit, kau punya uang, tapi kau ketika kau lihat saudaramu sedang kesusahan, kau nggak bantu. Saya mau katakan, kayak mana kau bilang kau punya kasih? Kayak mana kamu bilang kamu punya kasih yang hidup dalam dirimu? Hari ini mari kita renungkan diri kita, Bapak Ibu. Apakah kita memang orang yang hidup dalam kasih, atau kasih itu hanya menjadi slogan dalam kehidupan kekristenan? Kasih itu hanya menjadi slogan karena saya berKTP Kristen. Tapi hari ini Yohanes mau bilang sama kita, ketika kamu mengasihi, kamu mau memberi, dan kamu mau bertindak karena kasih tersebut. Ada satu kisah yang luar biasa di Alkitab, yaitu kisah jemaat Filipi dan Paulus. Jadi Filipi ini adalah salah satu jemaat binaan Paulus, karena itu ada surat Paulus ke Filipi. Jadi ketika sudah selesai Paulus mengajar, Paulus akan berpindah lagi untuk mengajar di tempat-tempat lain. Ada satu hal yang sangat bisa dibilang terharu di Paulus oleh jemaat Filipi adalah ketika Paulus sedang pelayanan, mereka jemaat Filipi ini memberikan bantuan kepada pelayanan Paulus. Mungkin terkesan biasa aja ya Bapak Ibu, apa lah, bantu pelayanan itu wajar kita bantu pelayanan. Tapi mari kita lihat latar belakang orang Filipi. Mereka orang-orang biasa, ada budak, ada pedagang kecil, ada pekerja harian. Mereka bisa dikatakan orang-orang yang nggak mampu, orang mereka. Itulah mau membahas tingkat, nggak ada di mereka. Tapi satu hal, karena mereka mengasihi pelayanan, mereka mau memberikan. Mereka mau memberi apa yang seharusnya nggak perlu mereka berikan. Mereka mau memberi, oh iya ini untuk pelayanan. Mereka nggak pandang Paulus. Paulus itu biasanya bekerja sebagai seorang pembeda. Tapi mereka dari Paulus, nggak ada Paulus minta sedikit pun mereka kasih. Zaman dulu belum ada mobile banking, tinggal kirim beribu, nggak ada. Tiba-tiba kan Pastor Paulus kasih dulu nomor rekeningmu biar kami transfer.
Berapa yang bisa kami lakukan kan? Enggak tiba-tiba muncul beribu. Oh, udah masuk ya, cuma dibeli. Oh, enggak ada dulu PayPal, enggak ada dulu dana di sana. Dulu mereka harus pakai kurir. Mereka harus pakai kurir untuk bisa kirimkan bantuan tersebut. Udah mereka susah, mereka nggak ada duit, dan perjalanan mengirimkan bantuan itu pun mematikan. Mereka bisa bertemu rampok, mereka bisa dibunuh, bahkan mereka bisa mengalami sakit. Gak ada kawannya, akhirnya dia jadi tumbang mati. Tapi karena kasih mereka yang begitu besar akan pelayanan yang sedang dilakukan oleh Paulus, mereka mau mengirim. Ini bentuk dari kasih, Bapak. Ini bentuk dari kasih. Walaupun kadang kita kekurangan, tapi kita mau memberikan karena Tuhan, karena Tuhan yang kita lihat. Ini salah satu hal yang harus kita tiru. Ketika kita mengasihi pelayanan, ketika kita mengasihi pelayanan, kita kasihi Tuhan, kita kasih saudara kita rela untuk memberikan, kita rela bertindak apa yang kita punya, walaupun kita dalam kekurangan sekalipun, tapi kita mau untuk memberi. Karena itu Bapak Ibu, ini menunjukkan kasih yang sangat luar biasa. Jemaat Filipi menunjukkan kasih yang luar biasa pada jemaat mula-mula. Mereka mau memberi bukan sekadar ngomong doang, tapi bentuk tindakan nyata yang asli yang harus dilakukan jemaat Tuhan bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa kasih yang sejati itu mau memberi, giving, not taking. Dan itu dalam bentuk tindakan, bukan hanya ngomong doang. Karena itu mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik yang di rumah. Mungkin di rumah nih, kita mulai dari keluarga dulu. Lembaga yang paling dasar dalam kehidupan kekristenan, keluarga. Halo Bapak-bapak, saya mau bicara sama Bapak. Halo Bapak-bapak. Haleluya. Ini Bapak-bapak kan biasanya ini pulang kerja capek. Aku udah kerja 1 harian, udah pinggangmu segala macam. Kadang ada juga anggapan yang salah bahwa aku udah kasih nafkah sama keluarga aku, apalagi yang keluarga. Itu bagus, kita kasih nafkah sama keluarga kita bekerja. Saya juga udah mulai masuk dunia kerja kan. Kadang pulang kerja itu, karena saya tinggal di asrama kan, saya pulang kerja udah suntuk, banyak kerjaan saya masuk ke dalam kamar saya, tengok kenapa lah dalam kamar ini, kenapa lah apa yang ada di kamar ini, tiba-tiba datang lagi beribut. Kadang agak emosi mau menaik. Mungkin ini yang dialami bapak kan. Pulang kerja, anak bising, tiba-tiba aku yang kerja ini pecah. Kadang emosi bisa meningkat. Tapi mari kita lihat dalam segi kasih Bapak. Mungkin kita capek, mungkin kita lelah dan rasanya ingin beristirahat. Tapi coba kita, karena kita mengasihi keluarga kita berikan waktu kita berikan diri kita. Walaupun saya capek, saya gimana kabarnya, gimana sekolahmu, bukankah itu membuat keluarga jadi indah? Gimana dari sekolahmu, tanya istri, gimana harimu? Saya nggak tahu cara punya istri di sini kan. Mungkin gimana keadaan rumah, agak malu lah masih muda belum menikah. Gimana keadaan rumah, bukankah itu buat keluarga jadi lebih tentram rasanya? Mungkin kita capek, tapi karena kita mengasihi, kita mau kasih waktu kita mau kasih diri kita. Akhirnya apa? Ayo kita kumpul dulu, kita makan sama-sama. Tanya anak-anaknya, gimana udah obat kita kali ini? Belum Pak, jangan langsung pukul. Bacalah, ayo kita baca sama-sama. Akhirnya apa? Karena kasih, kita mau memberi walaupun kita capek. Keluarga kita terbangun. Dimulai dari seorang bapak, dimulai dari seorang ayah. Kalau bapak saya pulang di rumah kan, selalu ditanya, mana adik? Mungkin karena bilang di rumah kan. Oh, abang ada di rumah ya? Yang mana abang uang? Ya Pak, ya kerja inilah bagus. Oh iya, jangan kesehatan ya Pak. Jangan kau pergi malam-malam terus. Oke Pak. Tapi hal-hal sederhana, walaupun dia capek, dia tetap tanya keadaan anak. Itu membuat anak, oh iya ya, membuat damai hati anak. Ini bukan kadang kan, kalau saya tengok di warung-warung sana atau enggak di TV itu kan, bawa pulang kerja, buatkan kopi dulu. Buatkan jaga dulu, kusut-kusut, sampai pegang sakit. Kadang pun istri mau bilang, ya kali aku udah capek pagi hari ini, datang lagi dia pulang cuma untuk suruh aku, gak jelas. Kadang bisa karena hal kecil, menimbulkan percekcokan antara kita, tapi ketika kita mau kasih, kita berikan apa waktu kita walaupun tidak kecapean, ada satu harmoni dalam keluarga.
Itu bapak-bapak, kita masuk pada ibu-ibu. Ya nggak mungkin nggak kena ibu-ibu kan? Bapak udah kena. Ibu-ibu, salam ibu-ibu. Haleluya. Saya agak takut sama ibu-ibu kan, karena ibu-ibu ini orang-orang yang luar biasa. Pagi harus bangun cepat, siapkan bekal sama anak, siapkan bekal sama suami, selesai berangkatkan mereka kerja, berangkatkan sekolah, bereskan rumah, sapu rumah, belanja ke pasar, segala macam dikerjakan. Pulang anak, kasih makan, pulang suami, kasih kopi. Hebat ibu-ibu ini, luar biasa. Tapi kadang kan tiba malam, butuh juga istirahat. Kan? Orang kadang juga ada capek kerja keluarnya agak untuk naik darah di atas. Jadi kadang kita juga pengen beristirahat. Tapi sama kayak bapak tadi, walaupun di tengah kecapean kita mau tetap mau beri diri kita. Gak apa-apa, untuk anak tanya, nah udah ada DPR kita kerjakan, ayo kita kerjakan sama-sama. Ayo makan yuk, siapkan makan malam dengan penuh kasih. Akhirnya berkumpul bersama dengan keluarga. Ini memberi diri. Walau ini bukan hanya sekedar uang untuk memberi, tapi diri kita juga yang diberi. Waktu kita beri. Keluarga itu bisa jadi harmonis. Dimulai dari ayah ibu. Ibu mau memberi dirinya walaupun tidak kecapean. Ayah mau memberi dirinya ketika kecapean. Itulah kasih yang membuat keluarga itu terbentuk. Ketika ada persekutuan itu, anak bisa bertumbuh juga dengan baik. Dengan kasih keluarga, dengan kasih yang hebat, dengan kasih yang tulus. Itu dia bapak ibu. Itu untuk ibu-ibu. Mungkin gak terlalu banyak karena saya gak terlalu paham untuk bagi ibu-ibu kan. Saya ke bagian anak muda. Salam anak-anak. Salam anak muda. Halo. Wah, cuma Cici yang dengar. Ayo salam anak muda. Haleluya. Harus semangat kalian, aku aja semangat. Kadang kita ini kan udah dikasih semua. Kadang kita sebagai anak muda, satu hal yang harus kita kasih sama keluarga kita. Ketika kita mau mengasihi keluarga, kita mau memberi diri, menolong orang tua, sapu, menyapu rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, bukan jadi pembantu istilahnya ya. Tapi karena kita mengasihi mama, aku capek mama aku ditengok, aku bantulah. Tiba ayo masak, aku cuci pakaianku, hal-hal yang sederhana. Ketika mama nengok kan, rajin anakku ini ya. Itu menimbulkan satu ketenangan dalam diri kita. Dan ketika kita mungkin ditegur, kita mau memberi kita untuk merendahkan hati. Mungkin kita sebagai anak muda, apalagi saya masih muda juga, kadang ditegur orang tua itu rasanya susah untuk menerima. Kadang mama saya juga mau menegur, bang, gimana ya, kau pulang malam gak ada kasih apa? Aku udah berusaha, ngapain lagi? Tapi ketika saya menemukan, sopankah begitu? Tidak. Sampai kita jadi anak muda, kadang kita merasa lebih tahu daripada orang tua. Ada masanya aku lebih tahu daripada mama, aku lebih tahu daripada bapak. Tapi kalau kita mengasihi orang tua kita mau memberi diri kita untuk ditegur, nggak melawan. Itu dia. Saya berharap anak-anak muda di tempat, tapi saya tahu anak-anak muda di tempat ini semuanya rajin untuk di rumah. Amin anak-anak muda. Haleluya. Saya berharap itu amin yang benar. Itu dia. Itu mungkin dalam divisi keluarga. Mari kita lanjut dalam divisi gereja. Mungkin kita langsung dari pelayanan gitu kan. Dalam pelayanan, pelayan, ini orang yang luar biasa ini, pelayan Tuhan setiap waktu. Mungkin saya langsung ambil contoh pemusik. Pemusik ini kan salah satu yang selalu di depan. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau kasih waktu kita untuk pelayanan, itu tahu. Mau nggak kita kasih waktu kita untuk latihan? Mau nggak kasih waktu kita untuk mungkin ngulik lagu? Itu untuk musik. Kadang bilang aku mengasihi Tuhan, aku mau melayani, tapi kita nggak mau upgrade diri. No. Itu bukan hal yang benar sebagai seorang pelayan Tuhan. Itu bukan hal yang benar sebagai seorang pelayan Tuhan. Seharusnya kita mau untuk melakukan apa yang memang untuk membuat pelayanan yang berhasil. Mungkin ada banyak hal lagi. Mungkin kita jemaat di tempat ini, kita mengasihi pelayanan. Saya yakin semua di sini mengasihi pelayanan, amin. Pelayanan tempat ini dikasih. Karena ketika saya melihat mungkin back ke 2020, 2021, melihat di tempat ini, itu sangat hal yang sangat luar biasa. Karena kita mengasihi pelayanan sehingga gedung ini terbentuk. Karena kita mengasihi pelayanan. Karena kita mengasihi pelayanan, makanya gedung ini ada sekarang. Karena kita mengasihi pelayanan. Tentunya apa?
Banyak, saya yakin dan percaya banyak kita kasih persembahan, kita kasih berdoa banyak hal. Ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang mengasihi Pak ya. Bukan karena kewajiban itu jadi hukum Taurat kalau kita wajib kasih persembahan. Tapi karena mari kita berdasar kita memberi itu Pak ya, karena saya mengasihi. Aku mengasihi pelayanan di sini. Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi semua orang di sini. Oke, aku memberi. Bukan karena disuruh tiba-tiba kan wajib kasih persembahan. Kadang kita bisa dongkol, tapi kalau mari kita lihat ke sisi lainnya, kenapa siap kasih persembahan? Kenapa siap kasih persembahan? Karena aku kasih Tuhan, bukan karena pembali. bukan karena pembali segala macam, tapi karena aku kasih Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Mungkin saya juga masih belajar, tapi ketika saya melihat ini aja bisa terjadi, gedung ini terbentuk, saya yakin kedepannya juga karena kita mengasihi Tuhan. Karena persembahan yang kita berikan, karena waktu yang kita berikan, karena kan ini ada pembangunan, kadang ada juga gotong royong, ini buat ini semua terjadi. Itu semua hal satu. Mari satu hal yang kita lakukan, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi mari kita lakukan beri diri kita. Mungkin bukan hanya dari persembahan. Anak-anak muda, mari mulai untuk melayani Tuhan. Bisa tengok Bang Cio di belakang sana memegang kamera. Mungkin Bang Cio terus di sana kadang pegang kamera kan. Yang mau pegang kamera, ayo belajar. Itu memberi diri karena saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Aku mau belajar Bang. Mungkin ada yang tertarik main drum, tak, main keyboard, main gitar, mungkin kita tertarik kan? Aku juga tertarik walaupun nggak bisa sampai sekarang. Susah juga kan? Mungkin kita tertarik, bisa belajar, bisa dihubungi Bang Cio, nomor tertera di bawah ini. Kalau enggak ya? Bisa hubungi Bang Cio 24 jam. Bisa dihubungi, dibalasnya besok pagi. Ya karena kan nggak mungkin tengah malam dibalasnya kan? Dia juga butuh tidur. Bisa hubungi Bang Cio. Bang, aku mau belajar Bang, sediakan waktumu. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita disuruh ayo melayani. Kesannya kayak dipaksa. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani. Bang, aku melayani, ajari dong. Tian, aku melayani, ajarilah aku main bass biar jago juga aku. Bang Penyiar, ajarilah aku main keyboard biar bisa aku. Jago-jago orang bisa. Tapi satu dasarnya Bapak Ibu, satu dasar. Karena saya mengasihi Tuhan, saya memberi diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan mengutip untuk penutup, saya akan mengutip kata-kata Yohanes di pasal yang ke-18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Inilah kasih Bapak Ibu, ketika kita mau berbuat sama seperti yang Tuhan sudah buat bagi kita. Katakan amin. Itu dia mungkin ini bisa sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kami kembali belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk mempraktekkan kasih dalam hidup kami. Kadang kami jatuh, kadang kami nggak bisa, kadang kami mungkin juga membantah sama perintah-Mu, tapi tetap ajari kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku kasih Tuhan, sehingga nyatalah dunia ini bahwa Allah itu adalah kasih lewat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau minta pelayan. Jadi kita telah membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, sekalipun kadang-kadang masih gagal. Tunda Bapak-Ibu, kita telah membuktikan bahwa seperti yang disaksikan tadi, gedung ini ada. Sebagian besar adalah karena kita. Pertolongan dari Tuhan hanya sedikit. Kita buktikan itu selama 3 tahun ya, 3 tahun. Dan kita buktikan kalau ada yang sakit, kita juga sudah ada persembahan diakon yang khusus
Dan kalau ada yang lebih khusus lagi, kita pakai list. Kita telah buktikan. Nah, untuk hari ini juga, pertama kali kita ada layar yang terhubung. Kita diberkati Tuhan dengan kamera. Sudah lama sebetulnya. Sudah dari belum lama kita pinjam kamera Bang Dian itu yang selama ini pakai handphone, nggak maksimal hasilnya. Dan juga pakai handicam sempat, tapi juga nggak maksimal, panas dia. Nah, juga kita terus bergumul karena kebutuhan pembangunan, kebutuhan yang lain. Kita bergumul. Dan satu ketiga, keluarga Ibu Mary datang ke rumah. Ini dorong karena mereka mengasihi. Kira-kira 2 bulan yang lewat ya, 2 bulan lebih. Kira-kira 2 bulan. Mereka datang menyampaikan begini Pak Pendeta. Kami didorong untuk memberikan karena kami sudah ditolong sama Tuhan, didoakan sama jemaat sampai saya sembuh, pemulihan juga dalam keluarga terjadi. Kami tahu banyak masih kebutuhan pelayanan, tapi karena mereka di musik, mereka berkata banyak kebutuhan amal pekerjaan di musiknya, apa pergumulan? Kami bilang waktu itu memang sudah lama tidak bergumul untuk mendapatkan kamera. Tapi kamera seperti itu. Lalu mereka kasih kami yang lumayan menurut saya. Berapa saya sendiri kiranya? Diberikan angka 10 juta. Dan kita pun langsung melacak kamera yang ada di belakang. Ada kamera di situ. Kayaknya nggak cocok. Lalu kita lacak di Jakarta melalui media online. Lalu ketemulah. Dan ini sudah juga merupakan kerimpunan. Karena bagaimana live streaming yang bisa maksimal? Ya kadang suaranya agak bagus kan. Dan kita diberkati, memang harganya 10 juta lebih, hampir 12 juta, semua dengan perangkat-perangkatnya. Lalu kami tawarkan kepada anak kami, nah, mau nggak mengambil bagian untuk keluarga Ibu Mary? Sudah kasih sekian, masa kamu nggak mau memberi? Kamu sudah bekerja. Anak kami yang tidak memberikan tambahannya 2 juta lagi. Makanya kita pertama kali memang harus di rumah itu. Hanya agak berbeda tampilannya ya. Memang harus di tengah dia, tapi mungkin agak maju nanti ke depan supaya lebih bagus. Dan juga bukan hanya itu, kita butuh juga kamera nanti yang mobile, karena itu harus standby dia supaya dia bisa bergerak begitu. Nah, bahkan butuh juga laptop, karena laptop masih pinjamnya punya bagian ya. Nah, kita masih banyak kebutuhan pelayanan. Dari siapa itu? Dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita jemaat. Lalu jemaat jadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita memberikannya dengan sukacita. Jangan jadi paksaan. Jangan menjadi beban yang luar biasa. Tapi kita memberi dengan sukacita. Nah, ini konfirmasi juga karena menjadi kesaksian kan. Hari Natal pendeta-pendeta diri setiap Kepulauan Riau minggu kemarin kebetulan ada door prize
surprise ada beberapa hadiah. Saya sudah mau dan ikut, tapi istri bilang ikutlah Pak. Saya jujur masih agak minder untuk bertemu dengan hamba Tuhan. Tapi ikutlah Pak. Lalu saya ikut. Komandan hadiah pertama. Sebelumnya di hadiah yang kedua, yaitu mic wireless. Kebetulan kita butuh itu. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan, biarlah kami mendapatkan mic wireless, karena kami sedang duduk dalam pelayanan. Tidak dikasih. Tetapi tiba hadiah pertama, nama saya dipanggil. Terus saya terus terang, kok bisa? Saya dapat kulkas 2 pintu, dan kami telah merenungkan bahwa kulkas itu akan diberikan di pelayanan. Kami sudah punya kulkas. Kulkas itu akan dipersembahkan di pelayanan. Sudah lama. Istri saya juga merindukan kalau para pelayan jemaat, kalau mau minum biar agak segar. Apalagi pelayan di Bursi ya. Kalau mau minum biar segar, lumayan. Dan itu mengkonfirmasi kita memberikan dengan sukacita. Nah sekarang kulkas itu masih di ruang tamu kami, belum dibuka kartonnya. Nanti kemungkinan minggu depan sudah bisa lah. Amin. Nah sekarang mari kita memberikan dengan sukacita. Sekalipun saya minggu kemarin menyampaikan bagian daripada mengembalikan persepuluhan, itu kebenaran firman Tuhan. Karena saya merasa bersalah. Saya pernah seorang pelayan mengatakan, Pak Pendeta, kenapa Bapak tidak memungkin atau tidak membagikan kebenaran firman Tuhan tentang persepuluhan? Padahal di gereja-gereja karismatik rata-rata itu dikhotbahkan. Tapi saya tidak terlalu tertarik sebetulnya. Karena kalau mengkhotbahkan tentang persembahan membuat jadi beban, menjadi kut bagi kita, itu menjadi membuat kita sebagai gembala tidak luas ini. Tapi biarlah, karena saya bertanggung jawab, saya harus memang membagikannya. Karena bagaimana tanggung jawab saya sebagai gembala kalau kita tidak melakukannya? Nah, sebab itu jangan terima firman Tuhan itu sebagai kut. Kalau memang masih jadi beban, firman Tuhan mengatakan pertama-tama memang firman itu membawa duka cita, tetapi lama-lama menjadi sukacita. Amin. Biarlah kita menemukan kebebasan, kemerdekaan dalam hal memberi. Kita memberi dengan sukacita. Amin. Jadi jangan ada yang terpaksa, jangan ada yang terbelenggu. Ayo. Ya, sebelumnya bahwa semua kita memuji Tuhan. Yang
Setiap konser buat juga dari berapa ya? Iya, nanti ketua panitia akan mengundang ketua-ketua konser untuk boleh rapat habis ini, ya. Jadi itu saja untuk setiap konser. Saya percaya kita mengucapkan yang terbaik ya untuk Natal kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap anugerah bagi kami. Terlebih hidup yang Kau berikan bagi kami dan Roh-Mu yang kudus yang Kau tempatkan di dalam setiap hidup kami untuk boleh menyertai kami, untuk boleh menuntun kami di dalam setiap jalan-jalan, untuk boleh menolong kami di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga Engkaulah sumber kekuatan kami ya Allah. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Allah kami. Engkau yang telah memberkati kami, baik di dalam usaha pekerjaan kami, baik di dalam setiap keluarga kami, sehingga lewat berkat-Mu yang kami terima, kami boleh salurkan, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan di rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kami tangan-tangan yang memberi, sebab kami telah menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Bertambah-tambahlah berkat anugerah-Mu bagi kami di dalam setiap hal yang Kau percayakan bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Bagi setiap keluarga, lepas keluarga, Engkau berkati dari anak-anak kami, baik yang belum sekolah, yang dalam kandungan, yang sudah bersekolah, yang dalam studi, semuanya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebab berkat Tuhan telah menjadikan kami kaya, susah payah tidak pernah jadinya. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, baik dalam setiap kelemahan kami, sakit penyakit kami bersyukur Tuhan. Sekalipun kami masih mengalami, saat kami percaya Engkau Allah menyertai kami, kekuatan yang baru kami terima untuk beriring dalam kehidupan kami dan kehidupan kami boleh menjadi kesaksian, sebab ada Allah yang menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang mengajari kami tentang kasih yang sejati, yaitu Kristus Yesus yang telah Bapa anugerahkan bagi kami.
dan Dialah yang mengajari kami, dan kami boleh mengalami kasih yang sejati itu dalam hidup kami. Sebab bukan hanya sebatas pengetahuan tentang kasih itu, tetapi sungguh-sungguh kami boleh mengalami dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sebab penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kegiatan kami dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah semua menjadi penyembahan, biarlah semua menjadi rupa yang harum bagimu. Biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Baik dunia yang kami persembahkan, baik diri yang kami persembahkan, baik pujian, baik doa, baik lewat nyanyian kami. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu dan menjadi rupa yang harum bagimu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, bagimu lah pujian syukur kami, Allah yang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita berdoa untuk hamba yang telah membagikan firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, saudara kami yang terkasih yang telah membagikan kebenaran firman-Mu. Amsal Hasanah Purba Tuhan, kami mendukung pelayanan hamba-Mu ini. Biar Engkau menunjukkan destiny ilahi dalam kehidupannya, dan dia boleh menggenapi destiny ilahi lewat orang tua, lewat pelayanan, sehingga panggilannya boleh tergenapi di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati dia menambah-nambahkan roh hikmat, roh wahyu dan pengertian, sehingga dia boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang terpanggil masuk dalam kerajaan-Mu lewat pelayanan Tuhan. Bahkan Engkau memberikan pasangan hidup bagi dia yang tepat, yang sepadan dengan dia Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kalau boleh kami memberi dengan sukacita, Engkau pasti memberkati kami juga dengan sukacita. Kami mengucap syukur sebelum kami berpisah. Kami boleh mengangkat tangan kami, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberkati Engkau dengan kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam Anaknya tunggal pada Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa yang manis beserta dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian pada saat ini sampai maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan Yesus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amen.